Nenek, halo semuanya. Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Admi Setiawati. Nah, jadi video kali ini sesuai dengan judul di bawah, aku akan bahas perbedaan antara exfoliating toner dan juga hydrating toner. Tapi sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, bisa di subscribe dulu ya. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah di subscribe? Udah. Oke, thank you ya. Kita langsung lanjut aja ke videonya. Guys, nah kalau misalnya kalian masih inget nih di video aku yang sebelumnya, yang 7 kesalahan saat menggunakan skincare itu loh, aku kan sempat sebutin tentang exfoliating toner dan juga hydrating toner. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link di sebelah sini ya. Oke, untuk video kali ini aku akan bahas lebih lanjut tentang mereka berdua. Tapi sebelum aku bahas tentang exfoliating toner dan juga hydrating tonernya, aku akan bicara tentang toner secara umum. Nah, buat kalian yang belum tahu, toner itu adalah suatu produk skincare yang kita gunakan setelah kita mencuci wajah. Jadi biasanya itu teksturnya itu cair dan dia fungsinya itu ada 4. Pertama itu ada balancing, yaitu mengembalikan kondisi kulit kita, terutama pH kulit kita, supaya dia kembali seperti semula sebelum kita mencuci wajah kita. Yang kedua itu adalah fungsinya itu hydrating, jadi menghidrasi kulit kita. Yang ketiga itu fungsinya exfoliating, jadi dia fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga membersihkannya. Dan yang keempat itu ada penetrating, istilahnya kayak mempersiapkan kulit kita sebelum lanjut ke produk skincare selanjutnya. Nah, misalnya nih, kan kalau kita habis pakai toner, biasanya kita pakai serum kan. Jadi fungsinya toner itu adalah supaya serum yang kita pakai itu bisa menyerap lebih efektif ketimbang kita nggak pakai toner. Jadi gitu guys, sekilas tentang toner, semoga kalian mengerti ya. Sekarang aku akan lanjut ke exfoliating toner. Exfoliating toner sesuai dengan namanya, dia fungsinya untuk mengeksfoliasi. Jadi fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga membersihkan kotoran yang ada di pori-pori kita. Jadi supaya nggak muncul jerawat gitu. Aku pernah buat juga sih video tentang jenis-jenis jerawat. Buat kalian yang belum nonton, bisa klik link di sebelah sini ya. Oke, dan biasanya exfoliating toner ini dia terbuat dari bahan-bahan yang acid atau asam. Makanya exfoliating toner ini juga dikenal dengan nama acid toner. Contohnya itu seperti AHA, BHA, dan juga PHA. Mungkin buat kalian yang sudah biasa menggunakan skincare tuh udah nggak asing sih dengan nama ini. Tapi buat kalian yang belum pasti bingung apa sih sebenarnya AHA, BHA, dan juga PHA. Aku akan jelasin lebih lanjut ya. Yang pertama aku akan bahas tentang AHA. AHA itu adalah Oke, sorry guys, garing. AHA itu adalah singkatan dari alpha hydroxy acid. Alpha hydroxy acid atau AHA ini adalah suatu jenis asam yang dia itu larut dengan air. Jadi untuk AHA sendiri itu fungsinya untuk mengelupas sel-sel kulit kita yang sudah mati dan menggantinya dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, untuk AHA sendiri, karena dia fungsinya untuk mengelupas sel-sel kulit kita, itu meningkatkan sensitivitas kulit kita terhadap sinar matahari. Jadi kalau misalnya kalian nanti pakai produk yang mengandung AHA, jangan lupa nantinya pakai sunscreen ya, supaya tidak menimbulkan iritasi ataupun kemerahan di kulit kalian. Nih, kalian jangan salpok ya sama jerawat kecil aku dan juga bentol-bentol yang ini. Oke, untuk contoh dari AHA itu sendiri, aku kasih yang paling sering ada di dalam produk skincare aja ya. Yang pertama, yang paling sering ada glycolic acid, kemudian juga ada citric acid, dan ada lactic acid. Tadi tentang AHA, sekarang kita lanjut ke saudaranya lagi satu, yaitu BHA atau beta hydroxy acid. Nah, berbeda dengan AHA yang dia itu adalah asam yang larut pada air, untuk
Untuk BHA sendiri, dia itu adalah asam yang larut pada minyak. Dan BHA ini fungsinya juga beda nih sama AHA. Kalau BHA sendiri itu fungsinya untuk mengangkat dan juga membersihkan kotoran, sebum, dan ataupun debu yang tertinggal di pori-pori kita. Jadi BHA ini sangat cocok buat kalian yang kulitnya berminyak ataupun yang punya jerawat atau acne prone. Selain itu juga BHA ini yaitu bisa membuat kulit kita cenderung jadi kering. Maka dari itu, kalau misalnya kalian menggunakan skincare yang ada kandungan BHA-nya, lebih baik kalian juga imbangi dengan penggunaan moisturizer yang sesuai. Untuk contoh dari BHA itu sendiri, yang paling sering, yang paling terkenal itu adalah salicylic acid. Aku udah sempat singgung juga kok tentang salicylic acid ini di video aku yang paling pertama, yang jenis-jenis jerawat itu. Kalian bisa tonton dulu ya kalau misalnya kalian belum nonton. Oke guys, jadi AHA sudah, BHA juga sudah. Sekarang kita lanjut ke saudara yang paling bungsu, yaitu PHA. Jadi PHA itu sendiri adalah singkatan dari polyhydroxy acid. Dan untuk PHA sendiri sebenarnya kalau dari segi fungsi dia mirip dengan AHA. Yang membedakan adalah untuk PHA dia struktur molekulnya itu jauh lebih lebar daripada AHA. Dan karena struktur molekul yang lebih lebar itu, dia akan menembus kulit kita itu tidak sedalam yang dilakukan oleh AHA ataupun BHA. Akibatnya apa? Akibatnya PHA ini tidak akan menimbulkan iritasi sekuat yang ditimbulkan oleh AHA dan juga BHA. Nah, untuk contoh dari PHA ini sendiri itu ada galactose, kemudian ada lactobionic acid, dan juga bentar aku lupa lagi satu, aku lihat ya. Oh ya, gluconolactone. Sorry ya, aku agak lupa. Dan kemudian muncul pertanyaan nih setelah kalian mengerti AHA, BHA, dan juga PHA. Yang sesuai dengan tipe kulit aku apa sih? Nah, kalau untuk yang normal to dry skin itu akan jauh lebih cocok kalau misalnya kita kasih AHA. Kenapa? Karena AHA ini dia bisa enhance atau bisa meningkatkan yang namanya moisturizing factor. Jadi sesuai banget kan dengan tipe kulit yang kering. Sedangkan untuk yang oily skin atau yang acne prone itu akan jauh lebih sesuai jika kita berikan yang BHA. Karena tadi kan fungsi BHA itu adalah untuk mengangkat kotoran dan juga sebum yang tersumbat di pori-pori kita. Dan kalau untuk PHA sendiri gimana? PHA sendiri karena dia mungkin bisa dibilang kayak less iritan gitu ya, tidak terlalu menimbulkan iritasi, jadi dia cocok untuk semua jenis kulit termasuk yang sensitif. Oke, mungkin timbul lagi pertanyaan dari kalian, boleh nggak sih kita mix antara AHA, BHA, dan juga PHA? Jawabannya boleh, karena bahkan sekarang tuh udah ada berbagai produk yang dia tuh menggunakan AHA, BHA, dan juga PHA sekaligus. Sebenarnya kalau kita kombinasikan antara AHA dan BHA itu bisa saling meningkatkan efektivitas masing-masing gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa sih, malah jadi lebih bagus gitu. Nah, untuk contoh produknya sendiri ada dari Sambaimi, AHA, BHA, PHA, dan juga COSRX, AHA, BHA, Clarifying Treatment Toner. Itu tadi untuk contoh produk tonernya ya. Kalau misalnya kalian mager atau kalian males, sebenarnya ada alternatifnya kok. Sekarang itu udah banyak yang menjual kayak exfoliating pads. Dalam artian itu tuh seperti kapas yang sudah di-infuse dengan exfoliating toner. Sebenarnya dia sama dengan exfoliating toner, bedanya aja dia tuh udah dituang dalam kapas. Jadi kalian tinggal ambil aja kapasnya terus tinggal digosok-gosok aja gitu. Nah, untuk contoh dari exfoliating pads itu sendiri ada dari COSRX One Step Pimple Clear Pads. Tapi sayangnya dia nggak fungal acne safe ya guys. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang exfoliating toner. Lumayan panjang juga ya penjelasannya karena aku sekalian ngejelasin tentang AHA, BHA, dan juga PHA. Sekarang aku akan lanjut ke hydrating toner. Nah, untuk hydrating toner sendiri sesuai dengan namanya, dia fungsinya untuk menghidrasi kulit kita. Jadi memberikan kelembapan nih terhadap kulit kita. Dan biasanya untuk hydrating toner sendiri, dia mengandung bahan-bahan seperti hyaluronic acid, kemudian ada vitamin E, aloe vera, dan juga glycerin. Nah, untuk contoh dari hydrating toner ada Hada Labo Glycogen Light Lotion, COSRX Centella Water Alcohol Free Toner, dan juga dari The Body Shop Vitamin E Hydrating Toner.
Oke guys, untuk hydrating tonernya aku ngejelasinnya segitu aja ya. Dan mungkin sekarang kalian timbul pertanyaan nih, kira-kira antara exfoliating toner dengan hydrating toner yang mana sih yang lebih bagus? Kalau menurut aku dua-duanya sama-sama bagus, karena kan mereka berdua memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Jadi menurut aku lebih baik kita gunakan dua-duanya. Makanya nanti ada istilah yang namanya double toning. Gak cuma double cleansing aja ya, tapi juga ada double toning. Jadi kita menggunakan exfoliating toner dan juga hydrating toner. Terus pertanyaannya lagi, urutannya gimana sih yang bener makainya? Nah gini, jadi setelah kalian double cleansing, jadi setelah kalian pakai micellar water, kemudian facial wash, itu kalian gunakan exfoliating toner terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan fungsi exfoliating toner tadi dia untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nanti setelah sel-sel kulit matinya itu terangkat, barulah kita memberikan kelembapan terhadap kulit kita. Makanya setelah itu baru kita pakai hydrating toner. Gitu. Dan untuk cara pengaplikasiannya gimana? Untuk cara pengaplikasiannya itu sendiri, untuk yang exfoliating toner, aku rasa akan jauh lebih baik kalau misalnya kita pakai kapas. Kenapa? Karena kembali lagi ke fungsinya, exfoliating toner itu kan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kalau misalnya kalian pakai kapas kan bagus tuh. Jadi sel-sel kulit matinya itu bisa terangkat sekalian, bisa nempel di kapasnya gitu. Dan sebaliknya untuk yang hydrating toner itu akan lebih baik jika digunakan tangan. Kenapa? Karena hemat. Sebenarnya kalau untuk hydrating toner bebas, mau kalian pakai kapas atau tangan tuh juga sama. Tapi kalau aku biasanya pakai tangan. Kenapa? Karena pertama tuh akan jauh lebih hemat di produknya. Karena kan kalau pakai kapas tuh akan ada produk yang terserap. Jadi istilahnya jadi ada yang kebuang gitu kan. Kalau pakai tangan itu juga selain lebih hemat tuh juga bisa kita sekalian tepuk-tepuk gitu loh. Jadi biar dia tuh lebih menyerap ke kulit. Nah, gimana guys? Kalian udah ngerti sekarang bedanya antara exfoliating toner dan juga hydrating toner? Kalau misalnya kalian udah ngerti, jangan lupa diaplikasiin juga ya. Jangan cuma ditonton aja video ini, tapi aplikasiin juga ke kulit kalian supaya kulit kalian jauh lebih sehat dan juga terhidrasi. Oke? Dan mungkin sekian aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengedukasi kalian. Dan aku mohon maaf kalau misalnya aku masih ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga kalau suaranya ada suara-suara berisik gitu. Dan sebelum kalian close video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye-bye.